Kalau yang masuk B yang seperti apa nih Pak Pur? Yang masuk B itu warna merahnya ini ya lumayan bagus, ringnya juga bagus, tapi cuma sampai tengah-tengah. Oh, kurang naik gitu merahnya. Kurang naik itu sudah kita masukkan ke B. Atau kepalanya masih hitam gitu kayak ini ya? Warnanya agak Itu masih eksperimen 1 tahun. itu tanakannya udah bagus atau enggak, hasilnya sampai besar gimana itu kan 1 tahun. 1 tahun. Kalau kita terbatas sama kebutuhan ekonomi ya. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Oke, ketemu lagi dengan kita di sini dengan Pak Purwo di depan saya. Ya halo. Oke, halo, apa kabar sahabat Koispedia yang mau menjadi paham? Ini saya bersama Pak Purwo lagi seleksi, meneruskan seleksi yang kapan hari ada susui. Ini ukurannya sekarang sudah 15-20 cm ya Pak Purwo ya? Ya, 15. Ini ramenya ini kalau kayak ukuran ini kan sudah 20 cm ya. Kalau yang sini kan 16 cm. 15 up. 15 up ya? Iya, iya. 15-nya nggak banyak ini. Up-nya yang banyak. Yang banyak up-nya. Kan kalau ini paling kecil ya, ini paling kecil ini kan sudah 15 saja mungkin ada koma nih. Ini rame 18, ini 20 bisa 21. Usia berapa Pak? Ini usia 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan aja kurang berapa hari gitu loh. Masih kurang. Nah, Oke, ini dulu awalnya kan kita seleksi pertama itu belum ada ya ini. nah Garis-garisnya, ringnya belum ada. Sekarang kan kita sudah kelihatan ringnya, sudah jelas warna merahnya, rataan. Jadi sekarang itu justru agak sulit yang kita pilih itu bagaimana kita mempertimbangkan untuk paduan warnanya dengan ring serta kebersihan kepalanya. Makanya sistem sortirnya kalau seusia gini itu malah justru agak lama. Lama ya Mas? Iya. Ya, mirip-mirip penjurian. Jadi meneliti per ekor dan kita juga harus menggambarkan ikan itu ke depannya semakin besar itu arah warnanya dan seperti apa seperti apa dan bagaimana itu. Kalau orang awam atau belum begitu paham koi nggak bisa, tapi kalau jam terbangnya sudah kita bisa membaca. Jadi nanti merahnya sekira begini atau perlu dikasih makan apa supaya merahnya ngangkat bagus dan segala macamnya. Kan kadang-kadang susu itu ada karakter yang warna merahnya itu awalnya di bawah, terus beriringan usia itu akan bertambah dan semakin naik ke atas. Oh gitu? Iya, itu ada karakter seperti itu. Ya ada yang tetap jadi di bawah. Nah seperti ini bisa naik berarti? Nah, itu tergantung karakter ikannya sama terutama kualitas air. Tapi kalau tingkat kekerasan airnya terlalu tinggi, merahnya bisa semakin merah tapi juga bisa naik. Itu Pak, resikonya itu muncul warna hitam. Di mana Pak? Di bagian kepala, di bagian itu muncul. Oh, keluar hitam. Nah gitu. Tapi merahnya biasanya kalau yang bocor-bocor warna hitam itu merahnya bisa ngangkat begitu cerah, ngejreng gitu. Oke. Nah, jadi apa ya, color mungkin ya? ya. Colornya tinggi gitu. Oke, kalau ini dipilih nggak Pak Pur? Yang mana ya Pak Pur yang dipilih? Mengingat suasana pasar sekarang itu ya agak sulit atau permintaannya. Pertimbangannya terlalu berat ini ya? Terlalu berat. Sebenarnya kalau dulu susui kayak gini itu sudah layak untuk dibesarkan. Tapi untuk saat ini ya kita perhitungkan lagi masalah operasional pakan dan seterusnya, kita jual kecil aja yang kualitasnya. Yang seperti ini. Ya. Oke. Kita benar-benar pilih yang kualitasnya sangat yang bagus ya. Ya. Nah, ini masuk B. Ini masuk B dan ini yang A. Sebelah kiri saya ini ada yang A. Kemudian yang di sini ada yang B. Nah, nanti yang C-nya lari ke sana. Ini barusan ambil lagi. Nah, seperti ini. Ini dulu awal kan belum ada ring sama sekali. Ini ada yang hananya double kayak gini, ringnya sudah kelihatan bagus. Kan tinggal perawatan pembesaran sama bagaimana menjaga kualitas warnanya itu biar tetap bertahan bagus. Jadi kalau untuk ini nanti yang dipilih pertama kepala dulu. Iya. Kepala bersih. Kebersihan kepala, ringnya, kecerahan warna merahnya itu kita ambil, dan posisi warna merahnya itu untuk permintaan pasar sekarang itu kan warna merah hinya itu harus kelihatan hampir mendekati ring atas.
Dulu pada waktu awal-awal susui tahun 90-an itu kan susui polos asalkan bersih keringnya bagus sudah bisa juara. Kalau sekarang yang dari kiblatnya Jepang sana itu memutuskan yang diutamakan kecerahan warna merahnya. Merahnya naik gitu ya. Iya. Jadi kita kan ngikuti sebagai tren. pengusaha atau peternak koi ya juga harus mengikuti permintaan pasar. Oke. Jadi harus bikin yang seperti ini gitu ya Pak Pur. Iya, paling enggak seperti inilah. Kalau dulu kan susunya Pak Purwo cuma separuh badan ini. Separuh ke itu bawah yang merah. Iya, itu sudah dijual sudah laku keras. Dulu ya Pak. Iya. Sekarang Ini pues semakin permintaan semakin rumit, harganya pun ya nggak kayak dulu. Tapi ya karena kita sudah bertahun-tahun bermain koi dan menyatu, jadi saya sendiri untuk beralih usaha yang lain itu nggak bisa. Tetap Karena saya masih tetap di koi. Iya, merasa ada ikatan dengan koi, punya rasa seneng. Jadi bagaimana mengamati koi mulai dari netes sampai perjalanannya, warnanya sampai besar dan seterusnya. Oke, sudah menyatu dengan Iya. koi ini Pak Purwo ini. Wong saya hari-hari ya tiap hari istilahnya nggak ada nggak lepas kumpul sama koi terus. Jadi mati urip koi ini. Bahasanya gitu, mati urip koi. Mati urip koi ini Pak Purwo. Ya sering dimintai bantuan teman-teman untuk ya seleksi ya. Seleksi mijah. benih, mijah kan ya. Juri juga ya Pak ya? Ya, saya juga pernah beberapa kali diajak ikut juri. Kalau yang masuk B yang seperti apa nih Pak Pur? Yang masuk B itu warna merahnya ini ya lumayan bagus, seringnya juga bagus, tapi cuma sampai tengah-tengah. Oh kurang naik gitu Nah, merahnya. kurang naik itu sudah kita masukkan ke B. Atau kepalanya masih hitam gitu kayak ini ya? Kepalanya agak ini kan gelap. Harusnya kan putih bersih kayak ini. Wah ini. Kalau ini nanti hilang. Hilang, warna ini hilang. Karena sehubungan dengan usia dia kan ring ini, munculnya ring ini warna kayak gini ini akhirnya hilang. Oke. Nah nanti kira-kira mau diseleksi lagi kapan ya Pak? Kita mungkin saya di atas saya 25. Itu perkiraan saya ya sekitar 2 bulan. 2 bulan lagi. Iya. Jadi nanti seleksi yang ke berapa ini? 4. 4. Iya. Yang keempat 2 bulan lagi. 4 itu setelah itu ya sudah nggak seleksi lagi. Sampai jual. Keempat itu sampai dijual. Karena kan seleksi keempat itu sudah 25-30. 25 iya, 25 Nanti 30 cm. kita mungkin sisihkan yang benar-benar bagus. Itu mungkin 5 sampai 10 ekor untuk dibesarkan sampai besar. Tujuannya kita tahu bahwa produk kita ini bisa benar-benar besar. Tujuannya yang kualitasnya juga bagus ya, dengan harapan nanti kalau benar-benar sampai besar kualitasnya tetap bagus kan kita bisa jual dengan harga yang sesuai kita harapkan. Oke, semoga harganya tetap stabil ya Pak ya. Amin ya. Nah kalau keluh kesahnya ada nggak Pak ini Pak untuk pelihara ikan koi ini Pak? Kalau kesannya untuk saat ini banyak Pak. Banyak. Itu apa Pak? Jadi Dari apa dulu? tingkat kesulitan dulu bagaimana kita mencari pasangan pijahan yang peranakannya kualitasnya bagus. Ya itu pun ya kita bisa bilang bagus enggaknya itu ya kita harus tunggu paling enggak 1 tahun atau lebih. Karena apa? Karena kita harus ngamati hasil produknya. Kalau sampai size 20-30 itu kita kan nggak butuh waktu lama. Yang kita butuhkan adalah size di atas 1 tahun itu
ikan bisa mencapai di atas 50 cm dengan kualitas yang tetap bagus. Makanya kalau memijahkan itu memang harus kita amati ya, paling enggak hasil pijahan itu sekitar waktu hampir lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun lah. 1 tahun ya? Iya. Itu masih eksperimen 1 tahun. Itu peranakannya udah bagus atau enggak, hasilnya sampai besar gimana itu kan 1 tahun. 1 tahun. Kalau kita terbatas sama kebutuhan ekonomi ya, Nggak jadi eksperimen. 7 bulan aja sudah lepas dan kita nggak ngikuti hasilnya sampai besar itu gimana kan. Saya sendiri kan ya memang punya rasa senang demen dengan koi itu, makanya benar-benar saya nikmati. Jadi bukan cuma materi yang saya dapatkan, tapi kepuasan tersendiri. Iya. Bukan karena pelihara koi terus jual dapat duit gitu, enggak ya Pak ya? Batas itu gitu loh. Memang benar-benar menikmati proses perkembangan. Perjalanan koi dan hasilnya bagus dan nanti bisa terjual dengan sesuai harapan. Ini kalau 1 tahun kira-kira nanti size berapa ya Pak? Kalau normalnya kan nggak ada permasalahan dalam proses perjalanan pertumbuhannya, itu insya Allah kalau 1 tahun sudah di atas 40 cm. Di atas 40 cm ya? Iya. Ini kan masih usia 4 bulan, aja belum genap, kurang berapa hari gitu. Sudah 20 Sudah cm. 20 cm. Itu 4 bulan dari tebar atau dari netes? Dari tebar. Dari tebar. Ya, karena pada waktu pemijahan itu kan kita sering lupa untuk catat tanggal. Oh gitu. Jadi kalau mulai masuk empang penebaran lah itu kan di dekati di kolam sawah itu kan ada fasilitas buku yang ada pembukuannya. Jadi kita nebar, kita tulis tanggal dan bulannya. Tapi kan kalau dari mijahkan itu dari nebar kan maksimal 14 hari cuman. Maksimal ya itu? Ya, karena terlalu lama di kolam pemijahan itu resikonya terlalu tinggi. Kenapa itu Pak? Kalau pas ada curah hujan kan kolam sempit dan jumlah buaya banyak kan kadang-kadang ampas. Ampas atau mati ya Pak? Mati sebelum kita tebar. Oh ini jangan bagus-bagus loh ini. Ini dulu awal dari berapa ekor ya Pak ya? Seleksi pertama tuh ya kira-kira? Kalau seleksi pertama kemarin masih banyak Mas, ada hampir 5 ribuan ya. 5 ribuan? Nah, terus seleksi kedua kemarin ada 2.500-an. Diambil ini 700 nih ya? Seleksi ketiga kita dapat 700 ya. Nah nanti kira-kira dapat berapa nih Pak? Target kita itu sebenarnya nggak mulu-mulu, nanti yang bisa size di atas 45 itu mungkin ya sekitar 100-an ekor lah. 1 ekor. Iya. Itu yang sampai ukuran 45 ya, yang 45 dipertahankan up, maksudnya ya. Iya, yang 45 up itu sampai kan kita juga setelah usia seleksi keempat mungkin nanti kita perhitungan juga body loh. Jadi struktur tulang sebenarnya sampai sekarang saat ini pun sudah bisa kelihatan, tapi kalau kita tahu dapat ikan masih kecil kayak gini ya, ini kan relatif sangat kecil ini, Iya, ini sekitar 15 cm ya, dan kualitasnya bagus, merahnya dan segala macamnya itu mau saya buang sekarang itu kadang-kadang Eman-eman. nah, sayang gitu loh. Kita mungkin masih harapan dengan pengurangan populasi nanti dia akan bisa tumbuh besar dan mengejar yang lain-lainnya, bisa harapannya besar. Jadi kalau kita bicarakan seleksi body itu ya di atas 30 cm. Di atas 30 cm. Ya. Oke. Jadi untuk melihat body berarti nanti 30 cm ke atas. Baru kelihatan bodinya yang bisa jumbo yang mana gitu ya. Nah, gitu. Kalau gini misalkan kita punya banyak tempat, itu sebenarnya bagusnya loh. Itu kita pisah secara size. Oh, diratakan gitu. Nah, gitu. Jadi melihatnya juga enak, nanti pertumbuhan ikannya pun juga bisa lancar lah, istilahnya pesat kalau seukuran itu. Oke. Padahal kan kolam Pak Purwo banyak, ini ada berapa hektar? Tapi kan kita nggak cuma susui, kita ada jenis-jenis yang lain juga. Saya mau gambling khusus spesial susui itu ngeri terhadap kebutuhan dapur.
Oh iya, karena ini kan ikan sama ini. Nah gitu loh, jadi nanti kalau pas ada matinya pasar atau kurangnya permintaan jenis susui, kita kan sudah kelabakan. Makanya ini ya cuma kita selalu punya, karena saya sendiri sudah lama bermain susui dan saya sudah mendapatkan rezeki banyak dari susui. Wah, berarti sudah merasakan hasil dari susui. Nah, dulu itu satu pijian usia 7 bulan, satu induk itu sekitar 90 juta rata-rata. Satu induk? Ya. Itu 90 juta itu sekali jual atau bertahap? Bertahap. Bertahap. Ya. Mulai dari size ukuran 12-an cm itu dulu yang ngambil dari saya kan juga banyak, itu 10 ribuan. Itu ada yang ngambil 2.000, ada yang ngambil 1.000, ada yang ambil kan sudah tinggal mengalihkan 10 ribuan. Oh, dulu. Setelah itu saya dia 30-an, 36, 35-an itu kita pasang harga 100-an itu malah justru bisa dikatakan kurang barang. Kurang barang waktu itu ya? Waktu itu. Itu tahun berapa, Pak? Era tahun 2007 sampai 2010. Wih, mantap. Berarti udah lama tarung dengan susui ini. Ya. Terus ini mulai lagi berarti tahun ini? Ya, tahun ini. 2024 ya? 2023. 2023? Nah, nyoba susui itu kemarin kok ya masih ya lumayan itu, terus 2024 kita dapat induk. Ya, kita produksi sekarang lah, alhamdulillah hasilnya sesuai yang saya inginkan. Dari kecil sudah jelas, dan ini kita lihat ini kan kita masukkan ke B, tapi iya, warna dasarnya ke B kan masih keputih-putihan. Ini insya Allah kedepannya akan bersih cerah gitu. Ya, warnanya agak pink gitu ya? Ya gitu. Saking putihnya ini. Karena warna merahnya ini ya enggak kurang begitu beraturan dan kita masukkan ke B. Ini kalau kita lihat kan kulitnya agak pink gitu ya. Bukan putih, tapi lebih ke pink, merah muda. Oh, bagus ini ke depannya kan. Warna dasarnya belum terlalu pekat birunya, warna merahnya bisa tertata rapi, hampir mendekati ring atas. Enggak nyenggol ring ini. Iya, pipinya kanan kiri juga kena warna merah. Terus siripnya separuh warna merah, atau itu kayak mata gurunya soa. Moto AK ini namanya. Wah, ini sudah ada gambaran masa depan ini. Sudah bisa dibayangkan. Ini kalau sampai keluar bareng ini kontes full susui ini. Ini kan bulan depan, nggak tahu ini videonya tayang kapan ya, tapi bulan depan Februari itu kan ada kontes di BRIN. Ada kontes Indonesia Japan Koi Show. Mudah-mudahan nanti susuinya Pak Purwo bisa tampil ya di Bogor. Gimana, Pak? Ini wacananya sesuai ngobrol-ngobrol kemarin, wacananya juga akan ikut mempromosikan susui ini di acara tersebut. Di ini ya, di JKS ya. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat susuinya ke Bogor pada tanggal 14 sampai 16 Februari kalau nggak salah. Ya. 2025. Kalau pengen langsung lihat susui dari produksi saya bisa hadir di sana. Oke, nanti untuk teman-teman mungkin bisa datang langsung ke BRIN Cibinong. Nanti mudah-mudahan susuinya Pak Purwo bisa berangkat di sana untuk display atau turun show ini. Banyak sekali yang bisa untuk turun show. Tapi gini nggak putus asa ya Pak ya, jelimet banyak warnanya sama gini Pak ya. Memang inilah apa ya, kesenangan atau anunya saya itu ya di sini ini memperhatikan satu persatu, terus sambil membayangkan ini ke depan ikan ini mau kalau sudah besar bagaimana, itu yang benar-benar bisa saya nikmati. Wah, ini cara menikmati ikan koi itu kayak gini loh. Jadi nanti besarnya gimana, oh ini sekarang begini, nanti ya kemungkinan warna merahnya akan begini dan gini, ringnya akan muncul sedikit. Nah itu kalau sesuai dengan yang kita bayangkan itu, senengnya luar biasa. Istimewa, luar biasa. Ini dari awal aja sudah poin plus banyak ini ya Pak ya.
Kalau dilihat dulu belum ada ringnya, cuma warna putih sama merah. Putih, merah sama biru Sama atau biru. hitam. Nah, Belum sekarang ada ringnya sama sekali dulu. sekarang sudah ringnya sudah makin jelas ya kan. Terus akhirnya kita tahu ada yang ringnya melesat kayak gini. Nah, lompat ini. Ringnya melesat ini, ini kan kita sortir. Jadi seperti itu nyamannya saya untuk Menikmati. menikmati bagaimana saya menikmati usaha koi itu. Selain nilai ekonomi ya juga itu yang saya senangi. Ini berarti bisa dikatakan berhasil ya Pak? Ya untuk pijahan susui kali ini alhamdulillah saya Berhasil rasa ya? berhasil ya. Mantap ini. Tinggal mungkin dari hasil pijahan ini nanti ada perwakilan yang bisa berprestasi apa enggak kan gitu. Oke. Nah oke, kita sudah paling tidak kita sudah belajar dengan Pak Purwo, dan ini teman-teman banyak di sini sedang ini ngambil ikan dari seleksi yang tadi. Ada Kohaku, ada Pak Agus Patria Koi. Wah, halo Pak Agus. Nggih, apa kabar Pak Agus? Ini teman lama nih, Pak Agus Patria Koi. Lagi dibungkus-bungkus ikannya, seleksian dari Kohaku tadi. Kemudian nanti mungkin ini susui dibawa juga ini. Susunya dibawa sekalian. Insya Allah mau dibawa sekalian. Semua. Oh sama tadi pentungi Pak Purwo. Oke ya teman-teman, untuk sahabat Koispedia. Jadi mungkin kalau kita pengen menikmati ikan koi itu pelihara dari kecil kayaknya. Kalau sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Pak Purwo tadi, kalau kita memelihara dari kecil yang belum finish atau belum jadi, istilahnya ikan belum jadi, itu akan lebih menyenangkan daripada ikan yang sudah perfect gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Purwo ya? Ya. Nah, ini untuk teman-teman mungkin yang kolamnya kecil atau yang punya kolam gede terus bikin lagi kolam kecil, kita bisa belajar dari ikan kecil, nanti kita nikmati prosesnya seperti apa. Kalau udah gede, kita turunkan ke arena lomba. Kalau sudah berprestasi, kita nikmati lagi di kolam yang gede. Itu mungkin lebih istimewa kayaknya. Pak Purwo mungkin ada tambahan untuk teman-teman kita, Pak? Ya, jadi usaha koi itu memang yang jelas kita harus perhatikan benar-benar masalah proses teknik mulai dari awal. Jadi bagaimana kita memilih induk, kita bisa menciptakan pasangan yang peranakanya ketemu kualitasnya, itu kan kita juga butuh waktu lama. Tidak asal ikan betina sama jantan, jadi Tidak ngawur ya Pak ya? Iya, tidak ngawur. Terus genetikanya juga harus kita ketahui jelas, karena kalau inbreeding ya juga akan bermasalah, masalah ke depan ikan koi itu nggak sehat dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu. Makanya kita nikmati proses mulai dari pemijahan, terus seleksi pertama, kedua dan seterusnya itu sampai hasil ketemu ikan yang bisa benar-benar berprestasi, dapat gelar di event-event nasional atau koiso, mendapatkan ya kalau juara 1, 2, 3 itu sudah makanan kita sudah hari-hari. Jadi paling tidak bawa piala lah ya. Pulang harus bawa piala itu loh. Jadi susui dulu saya pernah terkenal susui, satu event itu saya ikuti, itu saya borong pialanya. Dan sekarang ini karena indukannya mati, saya ngerintis lagi, ketemu baru saat ini kita butuh juga waktu sekitar 3 tahun. Oh, jadi 3 tahun. Ya itulah, kalau kita benar-benar ingin menciptakan ikan berkualitas, itu harus berproses, nggak bisa instan. Betul. Gitu loh. Milih induknya juga nggak mudah ya Pak? Nah gitu loh, masalahnya seperti itu. Ya alhamdulillah ini mulai produksi lagi dan ya kualitasnya juga sangat membanggakan. Oke. Ya, sayangnya ya pas lagi posisi perekonomian, daya beli masyarakat melemah, jadi ya dari segi secara materi kita belum bisa maksimal. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Pak Purwo. Ya. Sukses selalu, semoga suksesnya nanti bisa jumbo dan kita bawa ke arena perkontesan ikan koi ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat dan tetap di Koispedia, yang awam jadi paham.